Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik mahasiswa sekalian, ini adalah pertemuan 10 kita dengan pokok bahasan adalah prinsip momentum angular untuk kontrol volume. Untuk kontrol volume diam, prinsip momentum angular untuk suatu sistem yang bergerak terhadap sistem koordinat diam adalah torsi total yang bekerja pada sistem DR dari sekelilingnya sama dengan delta momentum angular dibagi dengan waktu pada suatu sistem. Sehingga momentum angular sistem itu akan sama dengan integral R dikali dengan kecepatan dikali dm delta massa suatu sistem akan sama dengan integral R dikali dengan V kali rho delta volume pada suatu sistem, volume suatu sistem. Sedangkan torsi total itu bisa ditulis dengan R dikali Fs ditambah dengan integral R dikali dengan G, percepatan gravitasi bumi R jari-jari, dikali dengan delta massa ditambah dengan torsi poros atau T-sub. Persamaan transportasi ini Reynolds kemarin bahwa delta properties ekstensif persatuan waktu dari suatu sistem akan sama dengan dou per dt integral daripada intensif property dikali rho dikali dengan delta volume suatu kontrol volume ditambah dengan integral intensif property kali rapat massa rho dikali dengan kecepatan kali dengan delta luas penampang di suatu kontrol penampang atau CS. Nah, untuk kontrol volume diam, di mana delta ekstensif properti persatuan waktu akan sama dengan perubahan momentum angular persatuan waktu akan sama dengan torsi. Sedangkan intensif property akan sama dengan ekstensif property dibagi massa akan sama dengan momentum angular H persatuan massa akan sama dengan R dikali V dikali M per M atau sama dengan R dikali dengan V. R dikali dengan V. Maka persamaan momentum angular dapat ditulis dengan delta H per delta T suatu sistem sama dengan dou per dt integral R kali V rho dV suatu kontrol volume ditambah dengan integral R kali V rho dV kali delta A suatu kontrol permukaan atau kontrol surface atau torsi akan sama dengan R dikali Fs tambah dengan integral R GdM tambah torsi sub sama dengan dou per dt integral R dikali V dikali rho dV satu kontrol volume ditambah dengan integral R kali V di rho V dA kontrol surface atau kontrol permukaan. Karena pada saat sistem berimpit dengan CP, maka torsi sistem akan sama dengan torsi kontrol volume. Sehingga R dikali Fs ditambah dengan integral kontrol volume R kali GdV ditambah torsi poros akan sama dengan dou per dt kali integral kontrol volume R kali V rho dV ditambah dengan integral kontrol surface atau kontrol permukaan R kali V kali rho kali V dA. Nah, contoh soal tentang lawn spring pipe. Lihat gambar ini. Saya buat sprinkle seperti tampak pada gambar di bawah. Tekanan inletnya adalah tekanan masuk adalah dimasuk ke sini 20 kPa
total volume rate air yang melalui sprinkle 7,5 liter per menit dan berputar dengan kecepatan putar 30 rpm. Diameter tiap-tiap jet ini jetnya, diameter tiap-tiap jetnya 4 mm. Hitung kecepatan jet relatif terhadap sprinkle nozzle, kemudian evaluasi torsi gesek pada sprinkle pivot. Jadi di sini ditentukan berapa kecepatan jet relatif terhadap setiap nozzle, kemudian torsi akibat friksi pada pivot, bergesekan pada pivot. Nah, persamaan dasar bahwa 0 akan sama dengan do per dt integral rho dv satu kontrol volume tambah dengan integral rho v kali dA satu kontrol permukaan. Karena ini adalah 0, kemudian dengan R dikali dengan Fs ditambah dengan R kali GdV ditambah T. Nah, karena ini adalah 0, ini juga adalah 0. 0 dengan 0. Kemudian kita lanjut dengan akan sama dengan do per dt integral kontrol volume R kali V rho dV delta volume tambah dengan integral R kali V rho V kali dA. Jadi, di mana kecepatan diukur relatif terhadap koordinat integral tetap X, Y, Z. Asumsinya aliran incompressible, aliran uniform pada setiap section. Kemudian yang ketiga, kecepatan sudutnya adalah konstan. Omega-nya adalah konstan. Nah, dari persamaan kontinuitas, kecepatan relatif itu jet atau Vjet pada itu dapat dihitung dengan bahwa kita tahu bahwa persamaan kontinuitas adalah Q sama dengan V per A. Sehingga V sama dengan Q per A. Jadi, karena V relatif akan sama dengan Q dibagi dengan 2 AZ, luas penampang jet. Akan sama dengan Q per 2 kali 4 pi d kuadrat jet. Diameter jet tadi. Sehingga setengah kali 0 kali 75 liter per menit dikali dengan 4 per pi kali 1/4 kuadrat milimeter kuadrat dikali dengan, nah ini adalah untuk merubah liter menjadi meter kubik. Jadi 1 meter kubik sebanding dengan 1000 liter dikali dengan 10 pangkat 6. Ini merubah milimeter ke meter, bahwa 10 pangkat 6 ke 10 pangkat 6 milimeter pangkat 2 per meter kuadrat dikali dengan, ini merubah menit ke sekon, konversi menit ke sekon, ini konversi milimeter ke meter, ini konversi meter kubik ke liter. Jadi kalikan ini semua jadi, sehingga kecepatan daripada jetnya relatif jet adalah 4,97 meter per. Dalam kasus ini persamaan momentum angular dapat dipahami setiap bagiannya sebagai berikut. Bahwa pertama A itu R dikali F sama dengan 0. Torsi atau momen karena tekanan bekerja pada seluruh kontrol permukaan atau CS, kontrol surface. Dengan gaya tekan pada inlet tetap pada sumbu aksial O, sehingga tidak menghasilkan momen. Karena di titik 0. B. Torsi momen akibat body force, gaya badan pada kedua lengan sama besar dan berlawan arah, sehingga jumlahnya adalah tadi. Sehingga satu-satunya torsi yang bekerja pada CP hanyalah akibat gesekan pada pivot. Jadi dasar adalah min TF dikali dengan K. Sebelum mengevaluasi persamaan integral untuk kontrol volume pada sisi kanan sama dengan dari persamaan momentum angular di atas, terlebih dahulu kita evaluasi tentang posisi vektor R. Tentang vektor R, kecepatan V diukur relatif terhadap sumbu X, Y, Z untuk setiap elemen terlihat dalam kontrol volume. Ini tadi satu nozzle, ini sudutnya alfa, ini titik A, ini titik B, ini sudut X dan sudut Z. Nah. Kemudian
ini ada suatu contoh soal yang lain. Ini sudah suatu lengan, panjang lengan kanan OA sama dengan R, ini dia. Ini OA. Menempel pada bidang XY, ini dia, bidang XY. Sementara AB membentuk sudut kemiringan dengan alfa. Dengan sudut kemiringan alfa. Terhadap bidang XY. Di mana titik B merupakan proyeksi dari titik D. Nah, maksudnya B aksen ini merupakan proyeksi dari titik B. Proyeksi daripada titik pada bidang XY. Bila diasumsikan panjang tips AB sama dengan L yang relatif sangat kecil dibandingkan dengan R, atau L jauh lebih kecil daripada R, sehingga momentum fluida dalam tips AB sangat kecil momentum fluidanya dalam lengan R. Terus ini ada satu, maka momentum fluida dalam lengan kanan ROA adalah sebagai berikut. Ini adalah kecepatan sudut. Kecepatan sudut. Ini adalah WR, ini adalah R-nya adalah WR sin theta. WR sin theta. Ini adalah WR cos theta. Ini V1 cos theta. Ini V1 sin theta. Karena ini adalah arah V1. Untuk menghitung do per dt integral R V rho dV akan dihitung lebih dahulu adalah R dikali dengan V sebagai berikut. Untuk R sama dengan I R cos theta dan J R sin theta. Ini arah X, vektor I arah X, vektor J ada arah Y. Sehingga V sama dengan vektor I VT cos theta kurang RW sin theta V cos theta dikurang RW sin theta. Kenapa kurang? Ini arahnya ke kiri, dan ini arahnya ke kanan, positif dan ini arah ke kiri. Maka ini adalah jadi kurang. Ditambah dengan vektor J V T sin theta. Ini dia arahnya ke atas, dikurang ditambah dengan RW cos theta. R omega W adalah omega cos theta. Sehingga R dikali V disubstitusi di R dikali V ada K kali R kuadrat omega cos theta cos kuadrat theta ditambah dengan R kuadrat omega sin theta kuadrat akan sama dengan KR R kuadrat. Maka integral untuk kontrol volume OA ini OA titik A ini adalah R kali V rho dV sama dengan integral antara titik 0 sampai R sebatas atas R adalah KR kuadrat kecepatan sudut omega rho A dr akan sama dengan KR pangkat 3 omega R per 3 kali rho A. Nah, maka do per do T integral pada kontrol volume OA kuadrat R dikali V rho dV sama dengan do per do T kali KR pangkat 3 W per 3 rho A. Di mana A adalah luas penampang pipa. Analog untuk lengan kanan, lengan kiri juga akan menghasilkan harga yang sama 0. Selanjutnya maka menghitung momentum angular yang menembus CS adalah kontrol surface, kontrol penampak adalah integral CSR kali V rho V kali dA akan ditentukan lebih dahulu. Sehingga RZ sama dengan RB dan kecepatan VZ yang dihitung relatif terhadap sumbu X, Y, Z. Lengan kanan OAB sebagai berikut. Untuk
untuk jari-jari RB yang sangat kecil ini adalah vektor IR cos theta, ini ya, R cos theta, ditambah dengan L cos alpha sin theta ini dia, cos alpha sin theta ini dia, ditambah dengan vektor J R sin theta, ini dia, R sin theta arahnya ke atas, dikurang dengan L cos alpha cos theta, ini dia warna merah, ditambah dengan KL sin alpha. Untuk L yang jauh lebih kecil daripada R, maka RB I faktor IR cos theta tambah dengan faktor arah JR sin theta, sehingga VZ sama dengan V relatif dengan ditambah dengan perspektif, atau faktor arah I V rel cos alpha sin theta, faktor J V rel cos alpha cos theta, ini adalah relatif, ditambah dengan K V relatif sin alpha dikurang vektor I WR sin theta ditambah vektor J WR cos alpha, sehingga faktor arah I V rel cos theta relatif cos theta ditambah WR dikali dengan dikurang WR dikali sin theta, dikurang dengan faktor arah J V relatif cos alpha kurang WR kali cos alpha, tambah dengan K V relatif sin alpha. Kemudian sehingga RB dikali V sama dengan I faktor I RV relatif sin alpha sin theta kurang J faktor R J RV relatif sin alpha cos theta kurang K kali R kurung V relatif cos alpha kurang VR kali sin alpha sin theta cos kuadrat theta. Nih penguraian di sini. Jadi kalau ke arah bawah dia negatif, ke arah atas positif, ke kiri negatif, ke arah kanan positif. Terus akan sama dengan vektor I R V relatif sin alpha sin theta kurang vektor J vektor arah J R kali V sin alpha cos theta kurang K R kali V relatif cos alpha kurang R. Maka momentum angular yang menembus permukaan CS untuk lengan kanan OAB integral kontrol permukaan CS OAB R kali V kecepatan arah J kali rapat massa dikali dengan V rho dA akan sama dengan vektor arah I R V relatif kali sin alpha sin theta kurang vektor arah J R relatif sin alpha cos theta kurang KR V relatif cos alpha kurang kecepatan relatif kali rho Q cos 2. Analog untuk lengan kiri OCD adalah integral R kali kecepatan arah J rho V dA sama dengan min vektor arah I R kali V relatif sin alpha sin theta tambah dengan faktor arah J R V relatif sin alpha cos alpha kurang K V relatif cos alpha WR kali rho Q per 2. Jadi ini jangan heran yang mana itu misalnya kita lakukan V sin alpha sin theta ini V relatif cos alpha sin theta, ini relatif cos alpha sin theta. Jadi yang ditulis di sini adalah yang dari sini disesuaikan dia ke mana ya sesuai dengan koordinat mana yang arah X dan mana yang arah Y. Baik. Jadi di sini harus teliti menengok dari arah ini. Baik, kita lanjut. Sehingga bila dijumlahkan antara lengan kiri dan kanan, didapat integral kontrol permukaan CS R kali V arah J rho V dA akan sama dengan min K R V relatif cos alpha kurang kecepatan kali R kali dengan rho Q. Maka torsi pada
T sub sama dengan min TF kali K sama dengan min KR V relatif cos alpha kurang WR kali rho Q. Atau TF sama dengan min R V relatif cos alpha WR kali rho Q. Sehingga dari data yang di atas dapat kita hitung dengan kecepatan sudut dikali dengan Z, jadi sama dengan 30 putaran per menit kali dengan 150 mm dikali dengan 2 pi radian per putaran dikali 1 menit kemudian 60 sekon kali dengan 1 meter sama dengan 1000 mm. Ini konversi dari meter ke mili, ini konversi dari menit ke sekon, sehingga didapatlah di sini dia sebesar 0,471 meter per sekon. Maka torsi TF akan sama dengan 150 mm kali 4,97 kali cos 30 kurang 0,741 meter sekon. Ini dia, kita gunakan persamaan ini. Dikali dengan 999 kg per meter kubik dikali dengan Q-nya debitnya 7,5 liter per menit. Ini kita mengkonversikan, merubah dia menjadi meter. 1 meter kubik sama dengan 1000 liter dikali dengan 1 menit 60 detik dikali dengan 1 Newton sekon sama dengan kilogram meter, bahwa 1 meter sama dengan 1000 mm, sehingga TF didapat di sini adalah sebesar 0,0718 Newton meter. Baik, sekarang kita lanjut dengan hukum termodinamika. Hukum termodinamika menyatakan tentang keseimbangan energi, ya, bahwa laju panas ditambah dengan laju kerja akan sama dengan delta energi persatuan waktu dari satu sistem. Q adalah laju perpindahan panas T ditambah dengan bila panas ditambahkan masuk ke dalam sistem kerja. Kalau kerja negatif, bila kerja dilakukan sistem keluar dan ke sekeliling, membedakan positif dan negatif. Bahwa energi sistem itu sama dengan total energi atau sama dengan integral dari satu sistem. Massa satu sistem adalah energi total persatuan massa dikali dengan delta massa. Akan sama dengan integral energi total dikali rapat massa suatu fluida dikali delta volume suatu kontrol volume. Ini minggu kemarin sudah kita bahas juga, bahwa E sama dengan U kuadrat per 2 ditambah dengan ini adalah energi persatuan dalam persatuan massa. Ini adalah energi dalam persatuan massa. Ini adalah energi kinetik persatuan massa, dan ini adalah energi potensial persatuan massa. Baik, kita lanjut. Nah, di hukum termodinamika 1, persamaan transportasi Reynolds yang pertama minggu kemarin, bahwa delta extensive property dn persatuan waktu satu sistem akan sama dengan dou per dt integral intensive property rho dv satu kontrol volume ditambah dengan integral intensive property kali rho kali v kali delta a pada satu kontrol permukaan atau CS kontrol surface, di mana n sama dengan e extensive property n sama dengan e, di mana dn per dt sama dengan dE per dt sama dengan Q ditambah dengan V. Nah, intensive property sama dengan N, extensive property dibagi M akan sama dengan E per M. Itulah dinamakan dengan E. Maka perubahan energi persatuan waktu dE per dt satu sistem sama dengan dou per dt integral E energi persatuan massa total persatuan massa kali rapat massa kali delta volume satu kontrol volume ditambah dengan energi persatuan massa kali rapat massa kali kecepatan kali delta luas penampang suatu kontrol volume kontrol permukaan atau kontrol surface. Karena pada saat sistem berimpit dengan CP, maka Q ditambah W laju Q dan laju kerja satu sistem akan sama dengan Q ditambah W satu kontrol volume. Sehingga Q ditambah W, laju Q ditambah dengan laju W, kerja sama dengan dou per dt, energi total persatuan massa rho dv satu kontrol volume ditambah dengan integral energi persatuan massa rho kali VDA
satu kontrol permukaan atau CS, control surface. Nah, laju kerja yang dilakukan oleh CP diklasifikasikan menjadi 4. Ya, bahwa kerja total itu sama dengan kerja suatu poros, kerja normal, kerja SER atau kerja yang lain. Kerja poros WS, laju kerja WS poros adalah laju kerja yang dipindahkan oleh poros menembus kontrol volume. Sedangkan kerja akibat tegangan normal, ini dia, atau W normal, bila gaya F yang bekerja menyebabkan perpindahan sejarak DS, sejauh DS, maka kerja yang dilakukan diberikan dengan delta W sama dengan F dikali DS, gaya dikali delta jarak. Sehingga laju kerja yang dihasilkan W sama dengan limit delta T menuju 0 adalah do W per delta T. Sama dengan limit delta T menuju 0, F kali DS per delta T akan sama dengan F dikali dengan T. Gaya dikali dengan kecepatan. Baik. Laju kerja pada elemen dA dari kontrol permukaan CS oleh tegangan normal, nah, D W normal sama dengan del dF kali V, akan sama dengan sigma M dA dikali dengan V. Maka total laju akibat kerja sigma M sama dengan kerja normal sama dengan integral sigma N NDA kali V, kontrol permukaan akan sama dengan sigma kali V dikali dA satu kontrol permukaan lapangan CS. Ketiga ada kerja akibat tegangan geser. Gaya geser yang bekerja pada elemen dA dari suatu kontrol permukaan CS diberikan ini dF sama dengan tau dikali dengan dA, di mana tau tegangan geser yang bekerja di bidang dA. Laju kerja keseluruhan daripada kontrol permukaan atau kontrol surface akibat tegangan geser adalah W ser sama dengan integral sigma atau tegangan geser kali dA kali V satu kontrol permukaan sama dengan integral sigma integral tegangan geser kali V kali dA satu kontrol permukaan. Baik. Laju kerja akibat tegangan geser dapat diuraikan dalam 3 bentuk. Pertama, kerja akibat tegangan geser ini, geser itu sama dengan integral sigma atau tegangan geser dikali dengan V dikali dA pada suatu permukaan poros ditambah dengan integral tegangan geser dikali kecepatan kali dA pada suatu permukaan padat atau fluid surface ditambah dengan integral tegangan geser kali VDA pada satu port. Bentuknya, ini arah tegangan geser, ini arah kecepatan, ini adalah satu arah torsi. Ini adalah satu torsi. Bahwa integral tegangan geser kali VDA sama dengan 0 dianggap pada sudah dihitung dalam poros. Kemudian integral tegangan geser kali VDA sama dengan V di dinding adalah sama dengan 0. Nah, sehingga integral tegangan geser kali VDA satu port akan sama dengan integral tegangan rata-rata dengan kecepatan rata-rata cos alfa dikali dA. Sehingga kerja akibat tegangan geser akan sama dengan integral tegangan geser kali V kali dA pada ruas penampang port. Bila kontrol permukaan CS, kontrol surface, tegak lurus terhadap kecepatan, maka alfanya adalah 90. Sehingga tegangan geser dikali dengan V dikali kecepatan sama dengan tegangan geser mutlak. Yang mutlak cos 90. Sehingga tegangan gesernya adalah 0.
Baik. Lalu kerja yang dilakukan oleh kontrol volume oleh kerja lain-lain. Tadi kan ada 4, ini yang keempat. Kerja lain-lain itu meliputi energi listrik, energi elektromagnetik, dan lain-lainnya. Sehingga secara keseluruhan laju kerja dapat ditulis adalah laju kerja total adalah kerja akibat poros ditambah dengan integral tegangan geser Nn kali kecepatan kontrol kali dA pada satu kontrol penampang ditambah dengan kerja akibat tegangan geser ditambah dengan kerja akibat kerja yang lain. Nah, kemudian dengan menguraikan kerja, maka hukum terbentuk satu dalam formulasi kontrol volume menjadi Q ditambah dengan W poros ditambah dengan integral sigma tegangan kali V kali dA pada satu kontrol permukaan ditambah dengan kerja akibat gaya geser ditambah dengan kerja gaya yang lain akan sama dengan do per dt integral energi persatuan massa rho dV pada satu kontrol permukaan CS ditambah dengan integral rho V ya, pada satu kontrol permukaan. Atau bahwa Q ditambah dengan kerja yang diberikan satu poros ditambah dengan kerja yang akibat tegangan geser dan tambah dengan kerja akibat kerja lain akan sama dengan do per dt energi total rho dV satu kontrol permukaan ditambah dengan integral E rho dV dA pada satu kontrol permukaan dikurang dengan integral sigma atau tegangan tarik kali V kali dA. Karena kita tahu bahwa rapat massa itulah seper volume spesifik atau karena rho kali V sama dengan 1, V adalah volume spesifik atau spesifik volume, maka integral kontrol permukaan CS sigma N kali V dikali dA sama dengan integral sigma NN kali volume spesifik kali rapat massa dikali V dikali dA. Sehingga Q ditambah kerja akibat poros akibat tegangan geser dan kerja yang lain sama dengan do per dt integral energi total persatuan massa E kali rho kali dV pada kontrol volume ditambah dengan E energi total persatuan massa dikurang dengan tegangan tarik kali volume spesifik kali rho dikali V dikali dA pada satu kontrol permukaan CS dalam dunia teknik untuk U aliran secara umum di mana tegangan normal itu sama atau sebanding dengan min V di mana V tekanan termodinamika. Maka Q ditambah W sub ditambah W sub ditambah yang lain sama dengan do per dt integral E rho dV pada satu kontrol volume tambah dengan E integral E V volume kali dengan volume spesifik dikali rho V dA satu kontrol permukaan. Atau untuk E sama dengan U ditambah V kuadrat per 2 tambah G adalah Q ditambah kerja poros ditambah dengan kerja akibat tegangan geser dan kerja yang lain sama dengan do per dt E rho dV suatu kontrol volume tambah dengan integral U tambah V kali volume spesifik V kuadrat per 2 G ditambah GZ ya dikali dengan rho V D satu kontrol. Jadi beginilah turunan dari persamaannya ini. Jadi harus dibutuhkan ketelitian. Nah, contoh. Ya. Ini satu contoh soal. Suatu fluida mengalir pada sisi masuk bertekanan 14,7 dengan awalnya kondisinya diam dengan kecepatan V190. Di mana temperaturnya adalah 70 Fahrenheit. Kemudian keluar pada sisi kedua dengan luas penampang A2 1 feet kuadrat dengan tekanan adalah 50 PSI atau pound square inch absolute dengan temperatur T2 ini merupakan satu kontrol volume. Nah, udara memasuki sebuah kompresor di titik 1 dan keluar di titik 2.
dengan kondisi seperti gambar. Bila laju aliran massa udara sebesar 9 kg per sekon, daya input masuk ke adalah 447 kW, tentukan laju aliran panas. Sekarang hukum termodinamika 2 menyatakan bahwa delta entropi per satuan waktu satu sistem besar atau sama dengan seperti dikali dengan panasnya. S entropi. Jadi entropi satu sistem sama dengan total entropi sama dengan integral entropi kali delta massa pada suatu sistem akan sama dengan entropi dikali rapat massa dikali delta volume dari suatu kontrol volume. Dari transportasi Rino kemarin bahwa dN per dt suatu sistem do per dt intensif properties rho dv satu kontrol volume tambah dengan integral intensif property rho kali V kali dA satu kontrol permukaan, di mana eksternal propertinya adalah N itu sama dengan entropi, jadi D N per dt akan sama dengan delta entropi per dt akan besar sama dengan seperti dikali I. Nah, intensif propertinya sama dengan ekstensi properti N per M atau sama dengan entropi per M itu akan sama dengan S. Maka delta S per dt suatu sistem akan sama dengan do per dt S rho dv satu kontrol volume ditambah dengan integral S rho V dA satu kontrol permukaan. Karena pada saat T0 sistem dan kontrol volume berimpit, maka seperti kali Q suatu sistem akan sama dengan seperti suatu sistem kontrol volume akan sama dengan integral seperti Q per ADA satu kontrol permukaan. Sehingga hukum termodinamika kedua dalam formasi kontrol volume menjadi delta entropi per delta T suatu sistem akan sama dengan do per do T integral S rho dV satu kontrol volume S adalah entropi tambah dengan integral entropi rapat massa V dA V kecepatan satu kontrol permukaan besar atau sama dengan integral seperti Q per A dA satu kontrol permukaan. Perlu diingat dalam persamaan di atas Q per A menyatakan flux panas per satuan waktu. Jadi Q per A adalah merupakan flux panas per satuan waktu persatuan per luas penampang dari suatu kontrol volume yang melintasi elemen dA. Untuk menghitung integral seperti Q per dA suatu kontrol permukaan CS, maka flux heat Q per A dan temperatur lokal T keduanya harus diketahui untuk setiap luas elemen dari suatu kontrol surface atau kontrol dari setiap luas elemen dari kontrol permukaan. Jadi siswa kalian cukup sampai di sini pertemuan kelas 10 kita. Saya